Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Bagi umat muslim tentunya sudah memahami bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang memuat segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari petunjuk kewajiban beribadah, larangan yang harus dijauhi, serta cara menjalani kehidupan di dunia untuk mendapatkan ridho darinya. Bukan hanya itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan mengenai keberadaan hari akhir yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Dengan meyakini keberadaan hari akhir termasuk salah satu upaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat menciptakan sekaligus menghancurkan seluruh alam semesta dan segala isinya. Dalam hal ini, umat muslim perlu memahami dan memperluas pengetahuan mengenai hari akhir melalui surat dan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan kisah Dukhan dalam Islam, bentuk dan sifatnya sebagai tanda akhir zaman. Salah satu surat tentang hari akhir yang perlu dipahami adalah surat Ad-Dukhan. Dalam surat ini Allah menjelaskan beberapa hal yang akan muncul di hari akhir. Salah satunya adalah Dukhan. Dukhan termasuk dalam beberapa tanda akhir zaman yang dapat akan terjadi di kelak kemudian hari. Dalam surat Ad-Dukhan dijelaskan bahwa Dukhan memiliki bentuk dan sifat tersendiri. Sifat dan bentuk Dukhan ini pun mempunyai banyak penafsiran. Dengan begitu, umat muslim perlu mengetahui penafsiran-penafsiran ahli yang menjelaskan apa itu Dukhan serta bagaimana bentuk dan sifatnya. Untuk mengetahui apa itu Dukhan bisa dipahami melalui Quran surat Dukhan ayat 10 sampai dengan 11. Dalam surat ini Allah berfirman, "Maka tunggulah dari ketika langit membawa dukhan atau kabut yang nyata yang meliputi manusia, inilah asap yang pedih." Quran surat Dukhan ayat 10 sampai dengan 11. Dalam hal ini Imam Al-Qutubi menjelaskan penafsiran Dukhan melalui 3 pendapat. Pertama, Dukhan diartikan sebagai salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Pendapat ini disampaikan oleh Ali ibnu Abbas, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Said bin Ali, Al-Hasan, dan Ibnu Abi Mulaika. Pendapat kedua menjelaskan bahwa Dukhan merupakan khayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mengalami kelaparan ekstrim, sehingga orang-orang di zaman itu seperti melihat Dukhan, kabut asap di antara langit dan bumi. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Pendapat ketiga dari Abdurrahman Al-Araj menjelaskan bahwa Dukhan adalah debu yang mengepul di hari Fathul Mekah sehingga dapat menutupi langit. Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa Dukhan bisa menjadi penampakan berupa kabut atau debu yang menggumpal yang akan muncul sebagai tanda hari akhir kelak. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mengetahui apa itu Dukhan secara umum, berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tafsir Dukhan sebagai salah satu tanda akhir zaman. Dalam hadis Hudzaifah bin Usaid, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan jazirah Arab. Terjadi Ad-Dukhan, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari Batar, munculnya api yang keluar dari cekungan Aden yang mengusir manusia." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan bahwa Ad-Dukhan termasuk salah satu tanda kiamat yang akan muncul di akhir zaman kelak. Munculnya Ad-Dukhan ini bersamaan
dengan beberapa tanda-tanda lain yang dapat menghancurkan bumi dan alam semesta di hari kiamat. Dengan begitu, sudah sepatutnya seluruh umat muslim meningkatkan ibadah dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya hari akhir yang dapat mengancam seluruh umat. Setelah mengetahui pengetahuan apa itu ad-dukhan dan tafsirnya sebagai salah satu tanda akhir zaman, berikutnya akan dijelaskan mengenai bentuk dan sifat dukhan. Dikatakan dukhan mempunyai bentuk seperti kabut atau asap. Jika hal ini mengenai manusia atau orang-orang muslim, maka akan timbul gejala seperti pilek. Sedangkan jika dukhan mengenai orang kafir, akan keluar berupa cairan dan kuping dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Penafsiran tersebut sesuai dengan hadis riwayat Muslim bahwa dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang dukhan asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernapasan mereka sehingga manusia akan merasakan seperti pilek. Dalam hadis lain juga dijelaskan mengenai bentuk dan sifat ad-dukhan. Hadis riwayat Tabarani dihasankan oleh Ibnu Qatsir dalam tafsirnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kami memperingatkan kalian dari 3 hal asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka akan merasakan pilek, sedangkan jika mengenai orang kafir akan merasakan sesak nafas dan keluar cairan dari kupingnya. Kemudian yang kedua munculnya dabbah, dan ketiga munculnya dajjal. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dukhan merupakan salah satu tanda akhir zaman yang akan masuk ke dalam kehidupan manusia. Bagi orang-orang muslim maupun orang kafir, munculnya dukhan akan menimbulkan gangguan kesehatan. Namun pada orang kafir, gejala yang muncul akan lebih parah, yaitu keluarnya cairan dari kuping mereka. Dengan begitu, seluruh umat harus meyakini munculnya dukhan di hari akhir, sehingga setiap umat manusia harus bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, dan memohon pertolongan serta perlindungan dari hari akhir yang mengancam. Beberapa abad yang lalu, Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang akhir zaman dan beberapa bencana dahsyat yang akan menimpa umat di seluruh dunia. Salah satunya adalah dukhan. Dukhan merupakan kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen, dan teramat panas sehingga mengakibatkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Terjadinya dukhan membuat kondisi manusia seperti yang dialami Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan paus, yakni gelap, pengap, panas, tidak ada oksigen, tidak ada makanan dan minuman. Maka dari itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita agar saat itu datang, kita senantiasa bersikir seperti sikirnya Nabi Yunus alaihissalam, yakni La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Akibat dukhan, kulit manusia akan melepuh dan meleleh, terutama orang kafir. Namun orang mukmin karena kekuatan iman di hati dan membaca doa zikir itu, maka pengaruh dukhan hanya membuat mereka lemas, sedikit seperti terserang flu. Setelah terjadinya dukhan, dunia mengalami perubahan iklim yang sangat dahsyat. Air susah didapatkan dan makanan juga langka, sehingga manusia terancam mengalami kelaparan dan serangan penyakit merebak di mana-mana. Pada masa yang sangat berat itu, fitnah dan berbagai musibah akan terus muncul secara bergantian, hingga akhirnya fitnah terbesar akan dimunculkan, yakni Dajjal. Demikian sahabat cerita tentang apa itu dukhan dalam Islam, bentuk dan sifatnya sebagai tanda akhir zaman. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambah pengetahuan kita tentang sejarah dan jejak Islam.
Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.